Untuk anak-anak kami semuanya, salam sehat. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan keempat pada pagi hari ini. Kalau pada minggu yang lalu kamu sudah mempelajari tentang materi letak atau posisi wilayah Indonesia, luas wilayah Indonesia, dan semoga anak-anak kami dari materi yang sudah kamu pelajari itu dapat kamu ingat. Materi kita pada pagi hari ini masih KD yang sama, yaitu KD 31, memahami konsep ruang dalam kurung, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Materi pembelajaran adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, perhatikan gambar pada tayangan berikut. Apa yang kamu lihat? Nah, di situ ada gambar lemari, ada kursi, ada meja, ada televisi. Gambar tersebut adalah merupakan kebutuhan manusia tanpa kecuali. Di sekolah kita butuhkan meja, kursi, lemari. Di rumah juga kita butuhkan atau kita pergunakan. Dari mana itu semua? Ini semua adalah sumber-sumber kekayaan alam, itu terutama dari hutan. Pada pertemuan keempat pada pagi hari ini, yaitu tentang potensi sumber daya alam. Perlu kamu ketahui, pengertian sumber daya alam itu adalah semua benda yang ditemukan di alam yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa benda mati maupun benda hidup. Potensi sumber daya alam, bila dilihat menurut pembentukannya, terdiri atas dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Contoh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mengapa? Karena sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak habis karena bisa berkembang biak atau dapat terbaharukan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharukan sehingga dapat habis, dan apabila diperbaharukan dapat memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan beberapa mineral tambang lainnya. Bila kita melihat jenis sumber daya alam menurut materinya, ada dua. Yang pertama, sumber daya alam biotik, dan yang kedua adalah sumber daya alam abiotik. Apa itu sumber daya alam biotik? Adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua tadi, sumber daya alam abiotik.
adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya tanah dan batu-batuan dan sebagainya. Jenis sumber daya alam menurut letaknya. Yang pertama, sumber daya alam daratan atau terestrial dan sumber daya alam di lautan atau akuatik. Contoh daripada sumber daya alam daratan atau terestrial adalah tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, hewan, tanah, dan sebagainya. Contoh sumber daya alam di lautan atau akuatik adalah ikan, terumbu karang, dan berbagai hasil daripada biota-biota laut lainnya, terutama misalnya rumput laut. Nah, sekarang kita lanjutkan potensi sumber daya alam hutan. Perhatikan gambar pada tayangan berikut. Potensi sumber daya hutan. Perlu anak-anak kami ketahui apa arti hutan itu. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Sekali lagi anak-anak kami, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Sumber daya hutan memiliki potensi yang sangat besar, mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Ini menurut Kemenhub tahun 2011. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Dan bila dibandingkan dengan negara-negara di dunia, Indonesia itu termasuk pada urutan yang ke-9. Ya, termasuk urutan yang ke-9. Yang nomor 1 adalah Rusia, nomor 2 Brazil, nomor 3 Kanada, nomor 4 Amerika Serikat, nomor 5 Cina, nomor 6 Republik Demokrasi Kongo, nomor 7 Australia, nomor 8 Argentina, nomor 9 Indonesia, dan nomor 10 adalah India. Ya, jadi sekali lagi, Indonesia memiliki sumber daya hutan yang luas dan masuk pada urutan ke-9 di antara 10 negara yang sudah Ibu sebutkan tadi. Sumber daya hutan memiliki kekayaan flora dan fauna dan keanekaragaman hayati. Persebaran jenis kayu di Indonesia. Ya, persebaran jenis kayu di Indonesia. Yang pertama, ada kayu keruning, meranti, dan kayu agatis. Ini kebanyakan dihasilkan dari daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati. Mungkin anak-anak kami pernah melihat ataupun ada di rumah ya, bahan-bahan atau perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu jati. Ya, kayu jati ini banyak dihasilkan dari daerah dari mana? Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan. Rotan dihasilkan dari daerah Kalimantan, dari Sumatera Utara, dan dari Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa
barat. Jadi kayu-kayu ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, hutan itu ada manfaatnya atau tidak? Tentu saja manfaatnya itu ada, manfaat dan fungsi daripada hutan. Ya. Manfaat dan fungsi daripada hutan yaitu satu, menyimpan air hujan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang merupakan sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Manfaat dan fungsi hutan yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. Yang keenam, sebagai paru-paru dunia. Dan yang ketujuh, menjaga kesuburan tanah. Nah, itulah manfaat dan fungsi daripada hutan. Ya, selain daripada sebagai perabot-perabot dalam rumah tangga, juga manfaat yang besarnya tadi, inilah yang sudah Ibu sebutkan, dan perhatikan pada tayangan berikut dan juga di dalam buku paket yang sudah kamu pegang pada saat ini. Nah, sekarang kita masuk pada potensi sumber daya tambang. Ya, potensi sumber daya tambang. Nah, perhatikan Nak, di situ ada peta persebaran hasil tambang Indonesia. Ya. Perhatikan pada tayangan ini dan juga di dalam bukumu masing-masing, Nak. Perhatikan, ini adalah peta persebaran hasil tambang Indonesia. Kalau kita lihat hasil tambang Indonesia itu sangat banyak jumlahnya, Nak. Ya, di Sumatera saja sudah berapa, Kalimantan sampai di daerah Papua. Ya, dengan berbeda-beda hasil-hasil tambang di setiap daerah. Jadi kita memang sangat kaya dengan sumber daya alam tambang. Ya. Sumber daya alam tambang yang pertama kita lihat adalah minyak bumi dan gas. Sekali lagi, sumber daya alam tambang yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, ini gambar berikut adalah gambar pengeboran minyak bumi. Nah, ada beberapa daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Sumatera ada Pereula dan Lok Sumawe, itu Nangru Aceh, Darussalam. Ada di Sungai Pakning dan Dumai di Riau. Ada Pelaju, ada di Sungai Gerong dan Muara Enim, Sumatera Selatan. Sedangkan di Pulau Jawa, penghasil minyak bumi dan gas, yaitu Jatibarang Majalengka di Jawa Barat, Wonokromo, Delta di Jawa Timur, Cepu, Cilacap di Jawa Tengah. Di Pulau Kalimantan, ada di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Mahakam, atau Kalimantan Timur, Rantau Tanjung, dan Amuntai, Kalimantan Selatan. Yang keempat, yaitu Maluku. Terdapat di Pulau Seram dan Tenggara. Di Papua, ada di daerah Klamono, Sorong, dan Babo. Itulah penghasil-penghasil
daripada minyak bumi dan gas yang terbesar di Indonesia. Sumber daya tambang yang berikut adalah batu bara. Batu bara, kamu lihatlah gambar ini batu bara ini nak. Nah, batu bara itu apa artinya? Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Apa itu guna daripada batu bara? Guna batu bara itu adalah digunakan sebagai sumber energi, pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, bisa untuk alat masak, yang kemudian untuk pembakaran pada industri, batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, serta industri kimia lainnya. Jadi, itulah manfaat daripada batu bara sebagai hasil tambang yang ada di Indonesia. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu terutama di Kalimantan dan Sumatera. Yang berikutnya adalah emas. Ya. Emas itu manfaatnya adalah digunakan sebagai perhiasan. Ya. Perhiasan. Mungkin anak-anak kami punya emas, punya cincin, punya gelang. Orang tua juga seperti itu, mungkin punya kalung. Bahkan orang-orang kaya ada emas-emas batangan mereka. Nah, itu adalah sumber daya tambang. Emas sangat nilai tinggi, memiliki nilai tinggi daripada emas ini, nak. Ya. Sekali lagi, emas itu manfaatnya adalah sebagai perhiasan. Mungkin anak-anak kami pernah mendengar, di manakah tambang emas yang terbesar di Indonesia? Ya, anak-anak kami tahu tambang emas yang terbesar di Indonesia yaitu di Papua. Ya. Di Papua yang namanya adalah Freeport Timika. Kemudian ada di Kalimantan Barat atau Sambas, ada juga di Nangru Aceh Darussalam, Meulabo, ada juga di Sulawesi Utara, Bolang Mongondo dan Minahasa, ada di Riau, di daerah Logos, dan Bengkulu, Rejang, Lebong. Itulah daerah-daerah penghasil emas yang terbesar yang ada di Indonesia. Nah, lihatlah gambar emas itu, nak. Ya. Bagaimana proses penambangannya? Itu kita pelajari. Ya. Pelajari selanjutnya. Ya, bisa kamu buka Google-nya, ya. Yang berikut adalah bauksit. Ya, bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Mungkin di rumah kita ada peralatan-peralatan dapur yang terbuat dari aluminium. Nah, itu adalah bauksit. Yang keempat, yang kelima adalah pasir besi. Pasir besi itu manfaatnya apa? Untuk industri logam besi dan industri semen. Yang berikut adalah potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Sekali lagi, luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer kuadrat. Nah, di dalam laut itu banyak tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Ya,
sumber daya itu bukan hanya ikan ya yang setiap hari kita konsumsi, atau yang pada umumnya itu yang kita kenal isi laut itu, atau sumber daya alam yang ada di laut itu ikan. Tidak, tetapi ada bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir biji besi, timah, dan lain sebagainya, itu ada di laut. Jangan kita kira itu hanya di darat itu. Di dalam laut itu ada sumber-sumber daya alam yang serupa dengan sumber daya alam yang ada di darat. Itulah tadi yang Ibu sebutkan. Ya, emas juga ada di bawah laut itu, nikel, minyak bumi, timah, biji besi, pasir, bauksit, dan sebagainya. Ya. Potensi kemaritiman Indonesia yang pertama kita lihat adalah perikanan. Nah, perhatikan pada gambar di atas. Nah, di situ ada potensi laut Indonesia. Ya, potensi laut Indonesia. Kalau kau perhatikan itu gambar tersebut, ya, berbagai jenis-jenis ikan, berbagai jenis-jenis biota laut, ya, yang tak terhitung jumlahnya. Sumber daya perikanan laut adalah merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk. Bahkan kalau kita perhatikan, perikanan laut adalah merupakan salah satu sumber pendapatan, penghasilan daripada masyarakat yang ada di sekitar daerah-daerah pesisir. Kita ambil contoh, di Sibolga ini banyak para nelayan-nelayan, nak. Ya, para nelayan-nelayan yang memang pencaharian mereka berasal dari hasil perikanan laut. Dan karena ada nelayan, maka kita tidak pernah kekurangan akan kebutuhan ikan. Nah, itu adalah hasil laut. Mereka mencari nafkah dari laut sana, ya, dan kita juga membutuhkan apa hasil kerja mereka itu, ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada ikan besar, ada ikan kecil. Coba perhatikan gambarnya ini. Ya. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut 75 meter. Ya. Sekali lagi, di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut 75 meter. Dan di situ banyak ditemukan ikan pelagis kecil. Kalau di kawasan Indonesia Timur, rata-rata kedalamannya 4.000 meter. Ya, sekali lagi ya, nak. Di kawasan Indonesia Timur, rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Nah, di sana banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan ikan tuna. Selain dari ikan, tersedia juga di lautan penduduk Indonesia banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah-daerah pesisir, termasuk kita di Sibolga, di Pulau Jawa, dan sebagainya. Jadi kekayaan alam dari perikanan banyak diambil oleh para nelayan. Nah, mungkin anak-anak kami sering mendengar yang disebut dengan illegal fishing. Illegal fishing itu adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara yang lain. Contohnya negara Vietnam mencuri ikan di perairan lautan Indonesia. Nah, mungkin anak-anak kami waktu masih
Menteri Kelautan Ibu Susi, ya, semua kapal-kapal luar yang mencuri ikan yang illegal fishing di Indonesia dibakar dan ditenggelamkan Ibu Susi. Itu tidak main-main. Itu tegas orangnya. Ya, mengapa dibakar, mengapa ditenggelamkan? Supaya ada efek jerah daripada negara-negara yang melewati batas lautan Indonesia atau yang masuk pada lautan Indonesia yang dengan tujuan adalah untuk mencari atau untuk mencuri ikan-ikan Indonesia atau yang disebut tadi dengan illegal fishing. Yang kedua adalah hutan mangrove sebagai potensi kemaritiman, ya. Yang pertama tadi perikanan, yang kedua adalah hutan mangrove, ya. Hutan mangrove atau hutan bakau, ya. Hutan mangrove itu artinya hutan bakau. Adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Sekali lagi, hutan mangrove atau hutan bakau itu adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove. Ya. Yang pertama adalah fungsi ekologis dan yang kedua adalah fungsi ekonomis. Apa itu fungsi ekologis? Fungsi ekologis itu adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Dan fungsi ekologis lainnya dari hutan mangrove itu adalah untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Apa itu abrasi? Pengikisan akibat daripada gelombang laut, ya. Fungsi hutan mangrove yang kedua adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan atau makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk di daerah pantai tersebut memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Dan kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain daripada kayu hutan mangrove, juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis tinggi. Misalnya udang dan jenis ikan-ikan yang lain yang dapat berkembang biak di wilayah tersebut. Hutan mangrove yang terbesar ada di Pulau Papua mencapai 3,7 juta hektar. Kemudian ada di Sumatera sekitar 417.000 hektar, Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4.000 hektar, Bali dan Nusa Tenggara 3,7 hektar. Ya, itulah hutan mangrove yang terbesar yang ada di Indonesia. Nah, inilah ya nak, perhatikan ada gambarnya ya, hutan mangrove ya. Yang berikutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral itu apa artinya? Binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Nah, itu adalah pengertian daripada terumbu karang. Ya, terumbu karang. Manfaat daripada terumbu karang bersifat ekonomis dan
ekologis maupun sosial ekonomi. Ya. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat bersifat ekonomis, ekologis maupun sosial ekonomi. Nah, inilah materi kita pada pagi hari ini, pada pertemuan keempat, dan semoga anak-anak kami bisa mengerti, dan untuk lebih jelasnya anak-anak kami harus membaca kembali, mengulang kembali dari buku yang Anda miliki saat ini atau buku paket yang kamu pegang yang telah kamu terima dari sekolah. Jadi untuk itu, pada anak-anak kami semuanya, silakan ini tonton video, dan untuk tugas nanti Ibu share di WA group atau di classroom masing-masing. Jadi semua tugas harus kamu kerjakan, nak. Ada tugas-tugas sebelumnya, ada beberapa orang yang masih belum selesai, itu harus diselesaikan ya, nak. Jadi demikian sajalah pelajaran kita pada pagi hari ini tentang potensi, sumber daya alam, dan kemaritiman di Indonesia. Semangat terus, kita tetap berdoa supaya COVID-19 ini dapat segera berlalu dan kembali kita belajar seperti biasa. Terima kasih.